Hai Peppers, Dikwan di sini. Cthulhu dikenal sebagai produsen atomizer dan mod ya, yang berfokus pada segmen MTL. Salah satu produk RTA yang sudah kita kenal bersama adalah Hastur Mini ya. Dengan mengusung kesuksesan pendahulunya, Cthulhu kembali mengeluarkan produk anyarnya yang diberi nama Artemis. RTA ini mengusung konsep desain yang nyaris sama, simple, minimalis, dan elegan ya. Artemis hadir membawa keunggulan yang berbeda ya dari kebanyakan RTA lainnya. Jadi seperti ini kemasan dari Artemis MTL RTA. Seperti banyak produk-produk keluaran dari Cthulhu ya, semuanya menggunakan bahan kaleng seperti ini. Yang sebelumnya yang sudah pernah saya review juga Hastur Mini, ini bahannya juga sama. Apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualan RTA ini? Kita mendapatkan user guide ya, tapi di sini ditampilkan hanya dalam bentuk ilustrasi gambar. Kemudian kita mendapatkan semacam kartu di sini, extended warranty 3 bulan. Kita mendapatkan satu kantong plastik yang isinya spare O-ring, baut pos, obeng plus, dan 3 buah air pin. Jadi total ada 4 air pin yang disediakan. Yang pertama berukuran 1 mm, 1,4, 1,8, dan 2 mm ya. Yang satu air pin sudah terpasang pada RTA-nya ya. Dan metode penggantian air pin ini sangat mudah ya. Anda tidak perlu untuk mengosongkan liquid, mencabut chimney-nya, dan Anda tidak perlu khawatir koil akan terlepas ya pada saat mengganti air pin-nya. Bagaimana metode penggantian air pin-nya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian Anda mendapatkan spare glass ya, tapi bahannya ini bukan kaca, ini berbahan dari Ultem ya. Yang satu berwarna frosted, kemudian yang satu berwarna black frosted ya. Ini sudah terpasang. Kemudian Anda mendapatkan spare drip tip ya, ini dengan bahan Ultem. Kalau kita lihat di sini lubangnya cukup besar dan ada action ngedum ya di atasnya. Jadi seperti ini tampak dekat dari Artemis RTA ya. RTA ini tergolong RTA yang mengusung konsep desain yang minimalis ya. Cukup simple. Di sini bahan keseluruhannya itu terbuat dari stainless steel ya 304 sehingga aman ini karena sudah food grade. Sini ada drip tip yang cukup panjang ya. Ini karakter MTL banget nih drip tipnya. Kemudian di sini bagian top capnya ada Kennerlin sehingga memudahkan kita untuk mencabut. Dan di bawahnya air flow ring adjustment juga dilengkapi Kennerlin ya. Stainless steelnya ini machiningnya cukup halus ya. Tidak terlihat ada goresan-goresan maupun permukaan yang tidak rata ya pada RTA ini ya. Kalau kita perhatikan lebih dekat dengan pendahulunya ini Hastur Mini tetap mengusung konsep desain yang hampir sama ya. Cuma kalau Hastur ini didominasi oleh kaca, sedangkan Artemis ini didominasi oleh stainless steel ya. RTA ini berukuran 22 mm ya, sehingga standar lah dengan RTA-RTA untuk kebutuhan MTL. Sedangkan kapasitas pengisian liquid pada RTA ini sebanyak 2,6 ml ya. Lebih banyak sedikit dari Hastur Mini yang 2 ml. Kemudian di bawahnya ini terdapat konektor vape pen yang sudah gold plated. Konektor ini menjadi satu dengan air pinnya ya. Nanti kita coba kita lihat. Untuk mencabut drip tipnya sendiri ini cukup mudah karena di sini disediakan Kennerlin. Sedangkan ukuran dari drip tipnya ini cukup kecil ya dan panjang seperti ini. Apabila Anda menggunakan drip tip seperti ini, karakter MTL yang sebenarnya pasti akan Anda dapatkan ya. Karena sensasinya itu jauh lebih tight daripada drip tip lainnya. Dibandingkan dengan drip tip satunya yang berbahan Ultem, diameter lubangnya sedikit agak lebih besar ya, yang menggunakan Ultem. Sehingga dengan menggunakan drip tip Ultem ini, Anda bisa mendapatkan sensasi MTL yang sedikit agak loose ya. Untuk melepas top capnya sendiri ini cukup mudah ya, tinggal Anda putar.
Top capnya sendiri ini tergolong cukup tebal ya bahannya ya, stainless steelnya. Dan di sini juga terlihat seperti ngedum ya. Dengan desain ngedum seperti ini, maka liquid itu akan mudah jatuh lagi ke bawah ya. Nah, untuk melepas tanknya ini cukup kita putar seperti ini. Pada tanknya ini tampak 3 buah lubang pengisian liquid ya, cukup besar, sehingga memudahkan Anda pada saat refilling, baik itu menggunakan botol plastik maupun menggunakan pipet ya. Desain refill seperti ini mengingatkan saya pada RTA KFL ya, Kaifun Light. Untuk melepaskan glass tanknya ini cukup Anda cabut, tidak terdapat o-ring di situ ya. Jadi memang ini dirancang sangat-sangat presisi ya, sehingga tanpa menggunakan o-ring pun liquid tidak akan mudah rembes. Dan seperti ini penampakan dari chimney atau chambernya ya. Di sini sangat-sangat ngedum sekali dan halus ya. Dengan desain chimney seperti ini, maka flavor itu akan lebih fokus untuk dibos pada saat kita puff ya. Akibatnya apa? Sensasi flavornya itu akan lebih bold ya. Sedangkan build decknya sendiri ini cukup simple ya. Seperti build deck MTL RTA kebanyakan, jadi ada 2 pos yang ada di kiri kanan. Kemudian di tengah sini adalah air pin ya, ini yang nanti bisa kita ganti. Sedangkan untuk lubang wicking channelnya ini cukup kecil, tidak terlalu besar, sehingga Anda bisa menggunakan diameter 2 mm sampai 2,5 mm ya untuk wicking kapasnya. Untuk mengatur airflow-nya sendiri, di sini ada 5 buah lubang ya, setelan airflow. Yang pertama 0,8, kemudian 1,2 mm, 1,6 mm, 2 mm, dan 2,7 mm. Ini yang ukuran 2,7 ini cukup lebar ya, modelnya tidak bulat, tapi pipis seperti itu. Dan airflow ring ini bisa dilepas ya, karena di sini ada mekanisme untuk penguncian airflow ringnya ya, ada mekanisme locking. Cukup simpel dan umum. Kemudian untuk melepas build deck dari RTA ini, kita harus putar airflow-nya ini clockwise ya. Jadi untuk membukanya terbalik seperti mengencangkan baut, kita putar dia searah jarum jam ya. Nah, seperti ini kalau sudah terbuka, konektor positifnya itu menjadi satu dengan air pinnya. Jadi seperti ini penampakan air pinnya, berbahan stainless steel yang sudah gold plated ya. Di sini lubang masuk udara dari airflow kemudian diteruskan pada air pinnya. Dan untuk mengganti air pin ini dengan air pin yang sudah disediakan pada paket penjualannya, kita tinggal putar saja ya, cukup mudah seperti ini. Tinggal diputar dan tinggal kita ganti sesuai dengan ukuran yang kita mau ya. Untuk memasangnya kembali tinggal Anda masukkan, tancap seperti itu ya. Dan kita kencangkan counter clockwise ya. Keunggulan RTA ini dibandingkan dengan kompetitornya adalah mekanisme penggantian air pin ini ya. Kalau pada RTA yang lain, kita mengganti air pin pada saat liquid sudah terisi, kita harus membongkar chimney-nya terlebih dahulu ya. Atau kita melepas air pin dari bawah, tapi koil yang terpasang di dalamnya itu akan berantakan ya. Tidak seperti RTA Artemis ini ya. Meskipun RTA Anda sudah terisi liquid, koil sudah terpasang, untuk mengganti air pinnya, ini Anda tinggal lepas bottom decknya seperti ini, kemudian Anda cabut, dan koil yang sudah terpasang maupun liquid yang sudah ada di dalam chambernya ini tidak akan terlepas ataupun liquid itu tumpah ya, karena air pinnya ini terpisah dengan build decknya ya. Ini adalah salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh
Artemis RTA ini yang tidak akan Anda temukan pada RTA lainnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan proses build dan wicking pada Artemis RTA ini ya. Untuk build kali ini saya menggunakan kawat Temco ya, 28 GA, dan saya lilit pada diameter 2,5 mm, 6 putaran ya, atau 6 lilit. Saya buat space coil seperti ini ya, agar karakter TH yang dihasilkan nanti bisa lebih jos. Sedangkan target resistansi yang ingin saya capai 0,8 ohm ya. Kapasnya sendiri kali ini saya menggunakan Holy Fiber. Saya menggunakan kapas macam-macam ya, kadang-kadang atomic, beacon, Holy Fiber ya, tergantung apa yang ada di tempat saya ya. Untuk proses buildnya sendiri tergolong cukup mudah dan simple ya. Ini kalau sudah pas, Anda posisikan coil di tengah dan kencangkan kedua baut posnya ini ya. Setelah itu Anda atur posisi coil tepat berada di tengah-tengah air pin ya, atau air hole yang di bawahnya ini. Dan sedekat mungkin dengan air flow-nya ya. Tujuannya apa? Biar hembusan udaranya itu semakin bagus. Oke, setelah pas, ini Anda tinggal kencangkan kedua baut posnya. Usahakan posisi coil tepat berada di tengah-tengah air pin ya. Oke, sekarang kita driven di 10 watt. Enaknya menggunakan space coil ini pada MTL, kita tidak perlu garuk-garuk atau jepit-jepit pakai tweezer ya. Kawat otomatis akan merata ya. Panasnya itu akan merata dari dalam keluar. Oke, berapa resistansi yang kita dapatkan? Kita reset dulu. Oke, di sini saya mendapatkan resistansi 0,86 ohm ya. Berarti sesuai dengan target resistansi yang saya inginkan. Kita lanjutkan proses wicking ya. Kalau sudah, kapas kita potong seukuran kira-kira segini ya, di pinggir luar dari bodi RTA ini. Kalau dirasa kapasnya masih ketebalan, bisa Anda sisir seperti ini ya, dan kurangi jumlah kapas agar dia pas di dalam wicking channelnya ini ya. Kemudian Anda masukkan kapas. Kalau sudah akan tampak seperti ini ya. Kapas itu tidak terlipat di bawah ya. Dia kapas cukup menggantung saja. Seperti ini. Kalau kapas terlipat di bawah, nanti penyerapan liquid akan terhambat naik ke atas ya. Cukup dia menggantung seperti ini aja. Tidak terlipat di dasar dek. Kita lanjut basahi ya. Saya menggunakan liquid favorit double barrel 10 mg. Kita tetesi seluruh permukaan kapas agar dia wickingnya sempurna guys. Oke, proses wicking kita sudah selesai. RTA ini sudah terisi liquid dan air pin yang saya gunakan berukuran 1,2 mm. Kita akan coba kemampuan yang dihasilkan oleh Artemis MTL RTA ini ya. Coba kita ganti settingan air pin dari RTA ini ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, cara penggantiannya sangat mudah. Ini terisi liquid, tidak akan tumpah. Kemudian akan saya ganti dengan air pin ukuran paling besar ya, 2 mm, dan kita tutup kembali. Kita buka pada settingan airflow yang paling besar. Kita ganti posisi air pin yang paling kecil, 0,8 mm. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan dari RTA ini ya. Yang pertama, masalah kelebihannya. Dengan harga yang cukup ekonomis, berkisar 300 ribuan lebih,
Anda sudah mendapatkan RTA yang memiliki fitur penggantian air pin ya. Menurut saya, metode penggantian air pinnya ini tergolong mudah ya, simple, tanpa khawatir liquid akan tumpah dan koil Anda tidak berantakan ya pada saat proses penggantian air pin. Pro yang kedua, bahasa desain yang disampaikan oleh Artemis RTA ini ya, sangat simple, sederhana, dan minimalis. Ini sangat cocok dengan karakter saya yang tidak ingin terlalu banyak marking di RTA, sedangkan RTA Artemis ini tampil sederhana dan polos ya. Ini merupakan salah satu kelebihan yang menurut saya. Yang ketiga, dari segi flavor, TH, cloud yang dihasilkan. Ini jempolan ya. Kalau saya perhatikan, Artemis RTA ini merupakan peningkatan yang lebih baik dari Hastur Mini ya. Meskipun saya tadi sudah mengganti air pinnya mulai dari ukuran yang terkecil sampai dengan ukuran yang paling besar, cloudnya sangat tebal. Flavor yang saya rasakan itu sangat nempel, cetar. Menurut saya, RTA ini layak Anda coba. Kemudian berbicara masalah kekurangan pada RTA ini. Apabila Anda ingin melepas RTA ini dari mode, usahakan pegang bagian bawahnya ini ya, seperti ini, dan jangan Anda putar pada bodinya ini ya. Kalau Anda putar pada bodinya ini, nanti yang terlepas adalah chambernya ya. Akibatnya nanti liquid bisa tumpah. Ini masalah kebiasaan saja sih. Kalau Anda sudah terbiasa, mungkin tidak akan mengalami hal seperti itu ya. Saya kira hanya itu satu-satunya kekurangan dari RTA ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung kami agar terus bisa berkreasi untuk kemajuan vapor Indonesia. Like and subscribe, tulis di kolom komentar bila ada yang ditanyakan. Ikhwan pamit undur diri. Salam satu hobi.